Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar Kabupaten Garut dari kelompok 1 angkatan 7. Di sini, kami akan memaparkan mind map kami tentang Whole of Government atau WOG. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kurnia Putri Mardanti, kemudian ada rekan-rekan saya yang akan membantu, yaitu Cintana Katarina Putri dan juga Rian Pratama Putra. Whole of Government atau biasa yang kita singkat dengan WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam ruang lingkup koordinasi dari keseluruhan sektor dengan maksud untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi dalam pemecahan sebuah isu yang muncul. Kemudian di mind map kami akan menggambarkan 4 poin penting, yaitu yang pertama, mengapa WOG sangat penting. Yang kedua yaitu jenis-jenis pelayanan publik. Yang ketiga yaitu pola pelayanan, dan yang terakhir adalah implementasi atau penerapan dari WOG di Kabupaten Garut itu sendiri. Pada poin pertama, mengapa WOG itu penting, ada 4 faktor yang akan menjelaskan betapa pentingnya penerapan WOG, yaitu dorongan publik, ego sentral, keberagaman, dan juga kemajuan IT. Pada poin kedua, ada 4 jenis pelayanan publik, yaitu administratif, jasa, barang, dan regulatif. Di poin ketiga, ada 5 pola pelayanan, yaitu teknis fungsional, 1 atap, 1 pintu, terpusat, dan elektronik. Dan pada poin terakhir adalah penerapan WOG di Kabupaten Garut. Ada 5 inovasi dalam upaya penerapan WOG yang diciptakan Kabupaten Garut, yaitu Pasti Oke, Lapor, Si Jeruk, dan Garut Comment Center. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang pertama, ada dorongan publik. Adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya, ego sentral. Faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Lalu ada keberagaman. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Kemudian ada kemajuan IT. Perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WOG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal yang dapat didekati oleh pendekatan WOG adalah administratif, seperti pembuatan KTP, surat kepemilikan, status usaha. Lalu jasa, seperti jasa pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Lalu ada barang, pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, listrik, dan lain sebagainya. Lalu ada regulatif, yaitu berupa undang-undang. Baik, pembahasan yang selanjutnya, adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya, fungsi, dan kewenangannya. Contohnya pelayanan sektoral. Lalu yang kedua, satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Lalu yang ketiga, satu pintu, merupakan salah satu bentuk kelembagaan WOG yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja, dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. Yang keempat, secara terpusat. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Yang terakhir, yang kelima, elektronik.
pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, pembahasan kita selanjutnya, the implementation of WOG in Garut. Berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 4 macam pola pelayanan yang masing-masing diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pasti oke. Layanan yang diperuntukkan untuk mengurus dokumen seperti KTP, KK, dan lain-lain. Yang kedua, si jeruk. Sistem jejaring rujukan Kabupaten Garut dalam bentuk layanan ambulan gratis. Lalu yang ketiga, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat yang disingkat lapor. Lalu yang keempat, Garut Command Center. Ruangan pusat visualisasi dan integrasi data baik yang diperoleh melalui online, offline, internet maupun eksternal yang disajikan secara bersamaan di sebuah layar. Salah satu fungsi command center yang terkenal adalah sebagai monitoring room. Mungkin sekian pembahasan dari